Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. सोचती है ज्यादा कम वो समझती है, सोचती है ज्यादा कम वो समझती है। दिल कुछ कहता है कुछ और ही करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। सोचती है ज्यादा कम वो समझती है। दिल कुछ कहता है कुछ और ही करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। प्यार उसे भी है मगर शुरुआत तुम्ही से चाहे। खुद में उलझी उलझी है पर बालों को सुल। इतना ही खुद से खुश हो तो पीछे क्यों आते हो? फूल कभी तो उसको पता है ये कह ना सकोगे तुम। इसलिए लड़कियां लड़कों से नहीं होती, इसलिए लड़कियां लड़कों से नहीं होती। जाने कौन कौन से दिन वो तुमको याद दिलाए। प्यार को चाहे भूल भी जाए तारीखें न भुलाए। दिल में तुम्हारा नाम Wow. है, जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो I'm not listening जाए। to कुछ ही you. दिन में नजरें इनकी इधर उधर I'm मंडे। not listening सिर्फ to प्यार you. से जिंदगी नहीं चलती। Okay, I'm not with तुम her. इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती? Okay, that's it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sobat tutor? Saya harap semua sobat tutor semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah sekali sobat tutor, kali ini kita bertemu lagi, berdiskusi lagi di dalam pembahasan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini kita akan bicara lebih banyak lagi tentang bagaimana mengukur atau mempertimbangkan layaknya sebuah bisnis untuk kita dapat jalankan agar bisnis yang nanti akan kita kerjakan ataupun proyek yang nanti akan kita laksanakan itu dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Sahabat tutor, kita sudah banyak menilai mengukur sebuah bisnis dari berbagai macam aspek, baik itu aspek pemasaran, aspek operasional ataupun produktivitas, aspek keuangan, maupun aspek yang terakhir kita bahas tentang aspek dampak dari lingkungan. Berbicara tentang suatu bisnis, kita tidak hanya berbicara tentang keuntungan perusahaan dari segi komersial, tapi kita bicara tentang keuntungan perusahaan dari segi keberlangsungan perusahaan itu sendiri, yaitu kita melihat dampak-dampak dari lingkungan maupun sosial yang akan kita terima ataupun yang akan berpengaruh terhadap usaha ataupun bisnis yang akan kita jalankan. Sahabat tutor, kali ini kita akan membahas atau membicarakan tentang satu masalah ataupun topik yang sangat menarik sekali. Kita berbicara tidak hanya aspek suatu bidang saja, tapi ini adalah aspek semua bidang, bagaimana kita menyimpulkan sebuah bisnis ke dalam satu kegiatan yang sifatnya menyeluruh. Baik sahabat tutor, topik apakah yang akan kita bicarakan kali ini adalah topik yang sangat menarik. Saya harap sahabat tutor masih tetap semangat, tetap fokus. Marilah kita mulai mata kuliah SKB ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Baiklah sahabat tutor, kali ini kita akan membahas satu aspek dari penilaian akan tentang sebuah bisnis, layaknya sebuah bisnis dari aspek manajemen. Nah, ketika kita bicara aspek manajemen, kita tidak lagi berbicara tentang satu kegiatan sebuah organisasi, baik itu dari segi pemasaran, produksi, maupun dari segi keuangan. Tetapi kita bicara tentang bagaimana koordinasi, sinkronisasi, sinergi sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnis tersebut. Maka kita membicara tentang bagaimana manajemen sebuah organisasi sehingga bidang-bidang yang setelah saya sebutkan tadi, keuangan, manajemen, bisnis maupun produksi maupun pemasaran itu bisa bersinergi secara baik. Baik, sahabat-sahabat, bagaimana kita menganalisis aspek sebuah bisnis dari mata dan sudut pandang manajemen. Berbicara tentang analisis aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis, kita bicara dulu langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam menganalisis perencanaan manajemen dan analisis perlu mengetahui lebih dulu sebab-sebab kegagalan manajemen. Jadi ketika kita bicara tentang manajemen, kita awalnya harus dapat menentukan langkah-langkah dalam perencanaan dari manajemen itu untuk kita analisis. Kemudian setelah kita mengetahui langkah atas dari perencanaan tersebut, maka perlu kita mengetahui juga sebab-sebab terjadinya kegagalan manajemen, di mana hal-hal yang sudah direncanakan oleh manajemen itu tidak sesuai dengan pelaksanaan proyek yang sudah dikerjakan. Nah, jadi perlunya analisis bahwasanya apa yang sudah direncanakan oleh manajemen itu harus disesuaikan dengan pelaksanaan dari proyek-proyek itu sendiri. Jadi jangan sampai adanya perbedaan ataupun penyimpangan terhadap pelaksanaan yang sudah dilakukan dengan ketentuan dari hal yang sudah kita rencanakan. Maka dari itu perlunya kita menganalisis aspek dari manajemen ini secara menyeluruh, sahabat tutor. Baik itu perencanaan yang dilakukan dari pemasaran, dari aspek produksi, dari aspek operasional maupun dari aspek keuangan. Maka hal-hal tersebut harus kita lakukan dengan hati-hati sekali, sahabat tutor. Karena aspek-aspek yang kita bicarakan tadi, bahwasanya manajemen itu harus melihat efektivitas dan efisiensi atas pelaksanaan proyek-proyek tersebut secara menyeluruh. Sehingga tujuan profit komersial maupun profit sosial itu akan kita capai secara menyeluruh. Sahabat tutor, di dalam sebuah bisnis, kita harus dapat mengatur secara keseluruhan. Karena setiap aspek atau setiap bidang dalam departemen itu mempunyai tujuan yang berbeda-beda, sahabat tutor. Karena kenapa? Orang produksi selalu berpikir untuk produksi produk ataupun barang dan jasa itu sebanyak-banyaknya agar mereka memiliki kinerja yang baik. Sementara orang pemasaran atau bidang pemasaran, mereka akan memikirkan bagaimana nantinya barang yang sudah diproduksi ini dapat dijual dan laku secara menyeluruh atau habis laku. Nah, hal ini tentunya harus ada sinkronisasi antara bidang pemasaran dan bidang produksi, di mana jika barang yang diproduksi kebanyakan adalah barang-barang yang kurang laku, maka ini akan menyulitkan bagian pemasaran dalam menjual atau mempromosi barang tersebut. Akan tetapi perlunya koordinasi di mana nantinya orang pemasaran akan merapatkan atau berkoordinasi bahwa barang-barang apa saja yang perlu diproduksi dan barang-barang apa saja yang laku di pasaran, dan sehingga bagian produksi dapat menghasilkan barang-barang sesuai dengan pesanan dari konsumen maupun barang yang diminta oleh dari bagian pemasaran. Begitu juga hubungannya dengan keuangan. Jangan sampai produk yang dibuat
oleh bagian produksi ini akan sia-sia, barangnya tidak laku, maka secara komersial, secara keuangan, maka terjadi pemborosan. Karena barang yang dihasilkan tidak efisien, tidak sesuai dengan permintaan atau pesanan. Begitu juga dengan bagian pemasaran. Jangan sampai bagian pemasaran melakukan promosi besar-besaran, tetapi barangnya ketika dijual di pasaran tidak dapat diterima. Tentunya hal ini perlu adanya efektivitas dalam bekerja dan efisiensi dalam segi biaya. Maka dari itulah perlunya analisis dari aspek manajemen untuk mengukur, memverifikasi dan memeriksa sehingga terjadinya sinkronisasi dan sinergitas antara bagian-bagian departemen di dalam organisasi itu sendiri. Maka di pertemuan ketujuh ini kita akan mencoba menganalisis semua aspek yang sudah kita pelajari dari pertemuan kita yang pertama, kedua, sampai yang keenam, dan bagaimana mensinkronisasinya. Makanya inilah disebut dengan analisis aspek manajemen. Ketika kita bicara tentang bagaimana seseorang bisa sukses untuk melakukan analisis manajemen ini, maka kita perlu mempelajari namanya kegagalan di dalam memanage sebuah organisasi. Menurut Murray de Vries, bahwasanya kegagalan manajemen dari sebuah organisasi itu, bahwasanya pimpinan top kurang memahami fungsinya. Jadi kegagalan pimpinan itu memahami fungsi seorang pimpinan. Kenapa? Karena mereka harus menerapkan kontrol yang mengkoordinasikan semua kegiatan perusahaan ketika mereka mengatur beberapa departemen perusahaan yang akan mencakup anggaran, di mana anggaran itu berhubungan sekali dengan keuangan, teknik berhubungan sekali dengan bagian produk, dan agenda-agenda pemasaran berhubungan dengan pemasaran. Makanya dalam hal ini, dalam hal manajemen, top manajemen itu bertanggung jawab kepada pemegang saham dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Jadi manajemen tidak harus ikut campur dalam hal-hal yang mendetail. Seperti hal-hal tentang produksi saja, hal-hal tentang pemasaran saja, tapi manajemen, terutama dalam hal ini adalah pimpinan puncak atau top manajemen, dia harus dapat mensinkronisasi sehingga tujuan perusahaan secara keseluruhan itu akan tercapai. Kemudian kegagalan dalam manajemen itu adalah di mana di dalam memberikan wewenang dan tanggung jawab yang memadai. Jadi maksudnya adalah ketika manajemen itu wewenang yang diberikan itu tidak dapat dilaksanakan dengan tepat dan benar. Makanya dari itu perlunya ada koordinasi yang baik, sahabat tutor. Maka saya bilang kunci dari manajemen adalah koordinasi. Karena tanpa koordinasi maka keputusan-keputusan yang akan diambil, maka hasil yang ingin yang diharapkan oleh sebuah organisasi, maka tidak akan tercapai. Karena ketika kita bicara manajemen, kita tidak bicara lagi satu bidang departemen tertentu saja. Kita sudah bagaimana mengkaitkan, mengintegrasikan antara departemen-departemen yang ada dalam organisasi itu sendiri. Makanya perlunya kita memberikan wewenang dan tanggung jawab yang memadai kepada bagian-bagian itu agar setiap bagian bekerja dengan baik dan benar. Kemudian kegagalan dalam manajemen adalah mendapatkan tenaga manajemen yang memadai. Maksudnya adalah orang-orang yang berkompeten di dalam departemen-departemen tersebut, di dalam manajemen produksi, di dalam manajemen pemasaran. Maka kita harus menetapkan SDM-SDM yang tepat. Inilah, jika kita tidak menetapkan atau menempatkan tenaga kerja di tempat yang tepat, di tempat bidang yang sesuai kompetensinya, maka kita akan mengalami namanya kegagalan. Karena seringkali kita bilang the right man and the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Jadi orang yang tepatnya itu adalah orang yang punya kompetensi di tempat yang akan kita tempatkan dia di bidang sesuai dengan kompetensinya dan background-nya. Kemudian kegagalan sebuah manajemen adalah kekurangan tenaga manajemen yang berpengalaman. Ini sangat berpengaruh dengan tenaga
sumber daya manusia. Baik itu tenaga pemasaran, tenaga produksi, maupun tenaga keuangan. Kita harus taruh dan memerlukan orang-orang yang berpengalaman agar mereka tahu dan mendapatkan solusi setiap permasalahan-masalah yang sifatnya tidak mencakup urusan organisasi. Jadi lebih keputusan-keputusan yang mendetail terhadap bagian mereka masing-masing. Kemudian kita kekurangan pimpinan yang berbakat. Maksudnya pemimpin yang berbakat adalah pemimpin yang dapat mempengaruhi atau memotivasi anak buahnya, memotivasi karyawannya sehingga karyawan itu dapat bekerja dengan maksimal, dengan penuh loyalitas, dan mengerti akan tanggung jawabnya sehingga mereka bekerja dengan tepat dan benar dan tujuan organisasi itu akan tercapai. Maka perlu sekali seorang pemimpin yang memotivasi, pemimpin yang mempunyai koordinasi dan komunikasi yang baik dari bawahannya maupun kepada atasannya yaitu komisaris. Jadi perlu sekali ini. Seorang pemimpin itu memiliki bakat di dalam mempengaruhi ataupun membuat suatu perubahan di dalam sebuah organisasi. Kemudian, kegagalan sebuah manajemen adalah tidak ada pendelegasian, yaitu tidak ada memberikan kesempatan seorang pimpinan itu kepada anak buahnya untuk memutuskan hal-hal yang sifatnya adalah detail, sifatnya adalah keputusan yang harus saya ambil di lapangan. Maka dari itu perlunya adalah pendelegasian. Pendelegasian ini tidak hanya kita memberikan jabatan, tetapi kita bisa memberikan satu tugas atau wewenang kepada anak buah kita, karyawan kita tanpa harus kita menaikkan jabatannya. Dengan ada pendelegasian ini, maka adanya tanggung jawab seorang karyawan ataupun bawahan kita di dalam melaksanakan pekerjaannya. Maka dari itu perlunya pendelegasian ini untuk mensukseskan sebuah kegiatan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian kegagalan itu adalah kurangnya kesadaran profit dan biaya. Makanya dari itu seorang pemimpin, seorang manajer itu wajib memiliki kesadaran untuk profit oriented dan efisiensi dalam segi cost. Maka perlu sekali pengetahuan di dalam bidang keuangan dimiliki oleh seorang manajer. Kemudian, kurangnya kesadaran menggunakan alat akuntansi sebagai alat manajemen atau bahan pengambilan keputusan. Hal ini biasanya seringnya didapati oleh manajer-manajer ataupun pimpinan-pimpinan yang tidak berbackground dari keuangan. Terkadang mereka memutuskan satu keputusan di dalam mengambil keputusan sebuah usaha berdasarkan pengamatan mereka dari sisi teknis. Tetapi hal itu tidak cukup untuk dapat mensukseskan apa dari tujuan perusahaan. Maka dari itu perlunya data-data. Data-data itu digunakan untuk kepentingan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Data apakah yang valid? Data-data yang valid itu adalah data akuntansi. Data-data akuntansi adalah menunjukkan sebuah kronologi atau historis atas kegiatan sebuah perusahaan. Dan dengan ada data-data akuntansi ataupun alat manajemen, sebagai alat manajemen, itu menjadikan laporan keuangan sebagai petunjuk akan sehat atau tidak sehatnya sebuah perusahaan itu berjalan. Jadi perlu sekali seorang top manajemen memahami tentang hal-hal keuangan, terutama di dalam bidang akuntansi, yaitu dalam membaca laporan keuangan. Kemudian, kegagalan manajemen juga dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran pengelolaan sumber daya manusia. Sudah kita ketahui bahwa sumber daya manusia merupakan bagian dari faktor-faktor ekonomi. Ini adalah faktor sukses dan tidak suksesnya sebuah perusahaan. Ini sangat primer sekali ya, sangat pokok sekali sahabat tutor semuanya. Karena bisnis itu harus fokus terhadap 3 faktor ekonomi. SDM, SDA, dan modal. Bagaimana mereka mengatur, mengelola 3 aset bisnis ini dengan baik dan benar. Jika mereka berhasil mengelola 3 aset ini dengan baik dan benar, SDA-nya, SDM-nya, modal kerjanya, maka akan tercapailah tujuan dari organisasi itu sendiri.
Jadi perlunya seorang pemimpin itu menyadari bahwa faktor-faktor yang primer sekali dalam sebuah organisasi itu harus tepat dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Oke, terakhir kita bicara kurangi kesadaran dari fungsi pemasaran. Nah, ini adalah ketika kita sudah menjalankan semua perencanaan organisasi, perencanaan atas jalannya bisnis ataupun proyek, lalu kita bisa melaksanakan proyek itu sehingga menghasilkan barang ataupun jasa produk dari aktivitas proyek tersebut, maka perlunya kita dapat menjual produk kita, menjual hasil barang dari produktivitas itu. Maka dari itu bagaimana kita menyadari fungsi dari pemasaran itu sendiri. Maka seorang pemimpin untuk mengatur, untuk mengelola selain 3 faktor ekonomi tadi, maka seorang pemimpin juga harus memiliki dasar ataupun mental ataupun bakat di dalam mempromosikan produk yang sudah dia hasilkan. Sahabat tutor, bicara tentang kegagalan dari aspek manajemen, maka perlu kita juga pelajari manajemen itu sendiri dengan aspek pembangunan proyek. Jadi di dalam manajemen proyek itu dibagi atas 2 macam. Pertama itu manajemen selama pembangunan proyek atau tahap rencana pembangunan proyek. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penyusunan perencanaan. Jadi sudah dijelaskan sahabat tutor, agar tidak terjadi kegagalan di dalam aspek manajemen, maka perlu yang namanya kita perencanaan. Perencanaan ini adalah bagaimana kita merencanakan atau mengumpulkan segala informasi sehingga informasi ini bisa kita buat menjadi satu rencana yang matang agar suksesnya perusahaan ataupun proyek yang akan kita laksanakan. Di mana pendekatan yang pertama itu pendekatan atas dan bawah. Di mana rencana itu didapatkan dari informasi dari bawahnya, dari bawahan kita. Jadi kita minta masukan-masukan dari bawahan, dari karyawan level-level bawah, bagaimana kita membuat perencanaan secara mendetail dan dapat diimplementasikan di dalam pekerjaan kita nantinya. Maka perlunya kita melakukan pendekatan top and down ini. Kemudian pendekatan bawah dan atas, bottom and top, di mana pimpinan itu merumuskan dulu rencananya, dia buat rencana baru, lalu dia dia paparkan, dia menginformasikan kepada bawahnya apa rencana yang akan dia lakukan untuk perusahaan ini. Kemudian ada nama pendekatan campuran, di mana pimpinan dan anggota itu sama-sama menyusun rencana masing-masing. Kemudian setelah mereka susun rencana itu, barulah mereka satukan rencana tersebut menjadi rencana yang utuh, rencana yang matang untuk apa ke depan yang akan mereka lakukan. Nah, ini adalah pendekatan secara mix atau campuran. Kemudian adalah pendekatan secara kelompok, di mana baik atasan, pimpinan maupun bawahan itu sama-sama melakukan atau merumuskan suatu rencana proyek bersama-sama. Kemudian dalam pelaksanaan proyek, manajemen selama operasi komersial perusahaan, terdapat 2 langkah dalam merancang pelaksanaan proyek. 1, membagi proyek ke dalam berbagai kegiatan. Jadi dia jelas Bapak Tutor, dalam proyek itu juga ada namanya kegiatan produksi, ada namanya kegiatan keuangan. Maka dari itu harus diciptakan pembagian-pembagian kerja agar tahu batasan, padatan, dan tanggung jawab setiap kegiatan tersebut. Kemudian setelah itu kita baru menentukan yang namanya schedule jadwal kegiatan dari proyek itu dimulai sampai proyek itu menghasilkan keuntungan. Maka dari itu selain kita membagikan bagian-bagian kerja departemen-departemen dalam proyek, kita juga harus mengatur atau menantikan atau membuat jadwal kegiatan dalam proyek, baik dari perencanaannya sampai proyek itu menghasilkan laba. Jadi ini sangat perlu sekali langkah ini di dalam sebuah proyek dapat mencapai tujuan komersialnya.
Kemudian teknik dalam perencanaan. Tujuan utama dalam penggunaan teknik perencanaan adalah untuk membantu pihak perencana agar lebih mudah memperkirakan kapan suatu proyek akan selesai. Jadi ada batas waktu, sahabat tutor. Jadi dalam melaksanakan proyek ataupun melaksanakan satu bisnis, kita harus ada yang namanya kapan proyek ini akan kita jual, kapan produk ini nantinya akan kita jual, dan kapan kita dapat menyelesaikan kegiatan proyek tersebut gitu. Tentunya ada teknik-tekniknya. Pertama, kita bisa membuat teknik perencanaan itu dengan menggunakan bagan atau grafik ya, sahabat tutor. Di grafik ini gunakan untuk merencanakan ya kerjaannya kita apa, tugas kita yang apa, terus kegiatan-kegiatan apa saja. Lalu kita menentukan waktunya. Jadi minggu pertama kita misalnya mengerjakan A, minggu kedua kita mengerjakan B, minggu ketiga kita mengerjakan C. Jadi sudah ada grafik-grafiknya sehingga ada progres kerja yang akan kita lihat, kita ukur nantinya. Berapa persenkah kerjaan kita, sudah berapa persenkah semua pekerjaan yang kita lakukan per bagian-bagian ini, sehingga persentase secara keseluruhan bisa kita dapatkan dari grafik tersebut. Kemudian dengan menggunakan teknik perencanaan PERT, inilah suatu model jaringan yang mampu memetakan waktu penyelesaian kegiatan yang acak. Jadi ini adalah jaringan kerja, bisa saja nanti yang kerja adalah bagian produksi, langsung ada pemasaran, atau bisa orang pemasaran dulu kerja, baru nanti orang keuangan yang memberikan dana untuk dilakukan modal untuk dalam produksi. Nah, jadi bisa dulu kita melakukan mencari customer dulu, ada nggak kira-kira yang mau beli barang kita melakukan ini sebelum kita melakukan produksi. Ini adalah salah satu model jaringan untuk menentukan waktu pada penyelesaian suatu tugas kegiatan secara acak. Kemudian ada metode jalur kritis atau critical path method, di mana analisis jalur kritis ini merupakan analisis jaringan proyek yang digunakan untuk memperkirakan total durasi atau umur proyek. Jadi kita bisa melakukan salah satu teknik perencanaan berdasarkan umur proyek itu sendiri. Jadi setiap waktu sampai itu misalnya proyek pemerintah misalnya 1 tahun, terhadap anggaran. Jadi sampai 1 tahun kita buat rencana atau jalurnya sehingga proyek itu selesai dalam jangka waktu yang sudah kita tentukan atau ditentukan oleh owner itu sendiri. Kemudian manajemen masa komersial dan penilaian dari aspek manajemen. Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan dalam menyusun rencana tentang pengelolaan operasi proyek itu. Pertama, bentuk badan hukum yang sebaiknya dipergunakan. Karena tidak semua badan hukum dalam melaksanakan proyek ataupun mengajukan proposal tender proyek itu tidak dapat diterima oleh pemilik proyek itu sendiri. Jadi terkadang owner proyek atau pemilik proyek itu ada kriteria tertentu untuk mengikuti tender tersebut. Contohnya hanya badan hukum yang sifatnya perseroan saja yang bisa mengikuti tender tersebut. Nah, bisa seperti itu. Ataupun hanya badan hukum ataupun yang sifatnya skala kecil saja yang bisa ikut proyek tersebut. Jadi ada klasifikasi yang telah ditetapkan di dalam menjalankan sebuah proyek. Kemudian jenis pekerjaan apa saja yang diperlukan agar usaha tersebut berjalan lancar. Jadi butuhnya kita yang namanya mengukur segala aktivitas, mengukur segala perancangan atau mendesain sebuah organisasi dengan cara kita menempatkan departemen-departemen yang tepat di dalam organisasi kita ataupun di dalam proyek agar pekerjaan nanti yang mereka jalankan sesuai dengan bidang mereka masing-masing dan mereka bisa menjalankannya dengan baik dan lancar. Kemudian apa saja persyaratan yang diperlukan untuk bisa menjalankan pekerjaan yang baik? Nah, tentunya ini juga akan menjadi acuan, menjadi salah satu fokus seorang manajer untuk dapat mengetahui syarat-syarat apa saja sekiranya sebuah proyek akan berjalan dengan baik, pekerjaan akan dilakukan dengan baik, maka dibutuhkan pengetahuan dan kompetensi untuk memanage, untuk mengelola atas dana dari investasi sehingga dijadikan suatu kegiatan produksi, sehingga menjadikan barang dan atau jasa yang siap dijual, dan hal ini akan dapat menumbuhkan proyek itu atau perusahaan itu menjadi lebih maju.
Kemudian bagaimana struktur organisasi yang digunakan? Nah, ini saya bilang struktur organisasi itu bisa kita gunakan dengan jalur koordinasi. Bagian-bagian apa? Apakah kita butuh seorang direktur dengan wakil direktur atau direktur saja langsung dirangkap dengan departemen-departemen di bawahnya? Nah, itu adalah sesuai dengan kebutuhan dari proyek itu sendiri ataupun bisnis yang nantinya akan kita jalankan. Kemudian bagaimana memperoleh tenaga untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Tentunya dalam memperoleh tenaga kerja yang kompeten ataupun tenaga kerja yang berpengalaman, maka proses rekrutmen, proses penerimaan tenaga kerja itu harus dilakukan secara selektif, secara profesional, sehingga kita dapat memperoleh tenaga-tenaga kerja yang profesional, yang ahli, yang berpengalaman, yang berkompeten di bidangnya, dan dapat berintegritas terhadap bisnis ataupun perusahaan ataupun proyek yang nantinya akan kita jalankan bersama-sama tenaga kerja yang sudah kita rekrut itu sendiri. Baiklah sahabat tutor, di penghujung pembahasan kita tentang topik sesi ketujuh ini mengenai penilaian dari aspek manajemen, maka di kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana aspek manajemen ini dilakukan dengan baik dan benar. Jadi bagaimana menurut sahabat tutor, mengapa penilaian aspek manajemen perlu dilakukan dalam rangka penyusunan studi kelayakan proyek? Jelaskan pendapat sahabat tutor. Di sini jawabannya tidak ada salah dan tidak ada yang benar, yang ada mendekati kepada hal-hal yang sifatnya substansi sekali, ya, sehingga sahabat tutor bisa menjelaskannya alasan mengapa aspek manajemen ini sangat diperlukan dalam penyusunan studi kelayakan proyek. Kalau sahabat tutor membaca ataupun mendengarkan video saya, sahabat tutor sudah dapat gambaran atas jawaban ini. Nah, kali ini saya akan coba menurut saya bahwasanya untuk mengetahui apakah kegiatan sebuah proyek itu dilihat dari aspek manajemen, maka kita perlu tahu apakah kegiatan dan implementasi bisnis dapat direncanakan, dilaksanakan sehingga rencana bisnis dapat dinyatakan layak ataupun tidak layak. Hal ini kita lakukan untuk dapat mengurangi risiko terjadinya kerugian, memudahkan perencanaan ke depannya, dan memudahkan dalam pelaksanaan kerja nantinya. Sahabat tutor bisa mengembangkan atas jawaban saya, tapi gunakanlah bahasa sendiri, jawablah dengan pengetahuan sahabat tutor dan pemahaman sahabat tutor, karena itu merupakan level ataupun kemampuan sejauh mana sahabat tutor dapat memahami topik dari penilaian aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis ini. Baiklah sahabat tutor semuanya, kita sudah memasuki hampir akhir dari pertemuan di dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis ini. Maka saya harapkan dan saya ingatkan kembali sahabat tutor untuk merecek kembali penilaian nilai-nilai sahabat tutor dalam tuton ini, terutama dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis ini di kelas saya. Saya harap sahabat tutor melihat kembali nilai-nilai tugas sahabat tutor yang harus sahabat tutor kerjakan, nilai-nilai diskusi yang harus sahabat tutor jawab. Lebih baik sahabat tutor menjawab daripada tidak menjawab, karena jawaban sahabat tutor itu akan memberikan nilai daripada tidak ada sama sekali. Dan janganlah melakukan yang namanya plagiat ataupun menyontek dari temannya sendiri atau mengcopy paste dari website ataupun dari buku. Sahabat tutor boleh membaca referensi dari mana saja, baik itu dari buku yang sudah disediakan dari Universitas Terbuka, dari UT, maupun dari website internet ataupun sumber-sumber referensi yang lain. Namun dalam menjawab, di dalam
memberikan jawaban diskusi ataupun tugas, gunakanlah bahasa sahabat tutor sendiri. Karena dengan menggunakan bahasa sahabat tutor sendiri, saya dapat menghargai bahwasanya usaha sahabat tutor di dalam mempelajari, memahami mata kuliah studi kelaikan medis ini, sehingga sahabat tutor mendapatkan nilai yang maksimal. Demikianlah sahabat tutor, pertemuan kita di sesi ketujuh ini. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali sahabat tutor. Be smart and be creative. सोचती है ज्यादा, कम वो समझती है।